kembali kepada ulama, mengikuti bimbingan ulama Rabbani, memiliki beberapa bentuk. Kalau tidak dilakukan, berarti dia tidak berada di atas prinsip kembali kepada ulama dan tidak berada di atas prinsip bersama ulama. Salah satu prinsip itu adalah tidak bertindak, tidak berbuat atau bersikap mendahului ulama. Ini penting ya talabatul ilmi. Tidak semua data atau sesuatu yang kita anggap sebagai data dan kita anggap sebagai sebuah fakta yang terjadi, menurut kita itu adalah data penting, perkara besar yang mengharuskan ini dan itu, mengharuskan perpecahan, perpisahan dan pemboikotan. Ternyata ulama melihat tidak demikian. Ini salah satu hikmah perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa dan bimbingan itu Allah bersamakan dengan para ulama kibar kalian. Barakah ada pada bimbingan mereka yang tidak ada pada kita. Barakah ilmu dan fatwa ada pada ulama, bukan ada pada doa dan talabatil ilmi atau asatidzah setingkat kita. Penting diketahui, diyakini prinsip mengembalikan perkara kepada ulama kibar. Mereka adalah pembina dakwah ini yang hakiki. Mereka adalah pembina dakwah yang sebenarnya. Jangan kita terkungkung. Pembina dakwah, ma'had ini si fulan, yayasan ini dai fulan. Kemudian segala sesuatunya, mau tidak mau, besar kecilnya masalah kembalinya kepada pembina. Dewan pembina provinsi A, dewan pembina provinsi B, dewan pembina yayasan A dan seterusnya. Bukan itu kepembinaan yang sebenarnya. Kepembinaan yang sebenarnya ada di kalangan ulama, di tangan ulama yang Allah perintahkan dalam banyak ayatnya dan Rasulullah menekankan dalam sejumlah hadisnya. Ini ya ikhwan, penting. Mintalah kepada Allah pertolongan. Banyak berdoa ya ikhwan, minta taufik. Kadang-kadang Allah keluarkan dari lisan seorang hamba kebenaran, walaupun dia bukan seorang ustaz. Sang ustaz tadi menjelaskan tentang MMA, tentang ULB, panjang lebar, hampir 2 jam lebih dia menjelaskan. Dia buka data-datanya. Oh, ini. Si dua ikhwan ini diam dia. Panjang lebar ustaz tadi menjelaskan. Dua ikhwan ini masih baru loh salafiyahnya. Dia bilang, afwan ustaz, yang mulai tadi ustaz sampaikan ini apa? Afwan ya ustaz, sudah ditanyakan ke ulama. Luar biasa. Pertanyaan besar yang merobohkan sampai ke pondasinya. Terdiam dan dengan suara lirih menjawab, ya belum. Lah kalau belum Ustaz, kenapa disampaikan kepada kami yang kerucu-kerucu ini? Sering disampaikan dalam daurah-daurah ahli sunnah. Sering diingatkan sebagai bahan nasihat untuk salafiyin. Agar kalau terjadi sesuatu menimpa umat dalam dakwah ini, hendaknya segera mengembalikannya kepada para ulama, mencari ilmu demi menjalankan prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan berbuat. Mengembalikan perkara umat kepada ahlul istimbat, orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan hukum terhadap permasalahan yang terjadi.
Barang siapa yang bersikap di masa fitnah mendahului ulama, maka dia bersikap tanpa ilmu. Dengan ini dia telah menyelisihi salah satu manhaj pokok ahli sunnah yang ditetapkan oleh para ulama salaf, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dan ditekankan oleh para ulama setelah generasi salaf hingga hari ini. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyelisihi al-haq adalah mendahului ulama. Maka sikap seorang salafi pada setiap peristiwa besar yang menimpa dakwah adalah tidak mendahului ulama dalam bersikap. Dengan kata lain, kalau belum ada bimbingan dari ulama, jangan memutuskan sesuatu, jangan mengambil sikap. Apalagi kalau ternyata di balik sikap tersebut akan melahirkan al-furqati wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Jangan keburu berbicara, apalagi sampai mengajak orang lain untuk bersikap. Ketahuilah ya ikhwan, kita semua yang hidup, saya dan semua yang ada, siapapun yang masih hidup, la yu'man alaihil fitnah. Tidak ada yang bisa aman dari kemungkinan dia terkena fitnah. Fitnah penyimpangan, fitnah kesesatan dan yang lainnya. Nggak ada seorang pun selama dia masih hidup yang bisa aman dan terjamin untuk tidak terkena fitnah. Maka dari itu, jangan salah seorang dari antara kita pun berasabiyah kepada siapapun. Karena cintanya kepada Ustadz Fulan, katakan misal kecintaan antum kepada saya Luqman Ba'abdu, kemudian membuat antum berasabiyah, meninggalkan al-haq, bertaklid, tidak peduli terhadap ilmu, dan itu akhirnya menambah beban dosa saya ketika saya wal'iyadu billah, semoga tidak dan semoga Allah lindungi, jatuh dalam penyimpangan. Tinggalkan saya ataupun siapapun dan siapapun. Kalau itu bertentangan dengan al-haq, jangan karena kecintaan antum kepada dia yang berlebihan melebihi cintanya antum kepada al-haq, sehingga antum tidak mendengarkan nasihat, antum mengabaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, antum meninggalkan nasihat ulama, terkhusus kibarul ulama, dikarenakan asabiyah dan kekaguman antum kepada sosok tersebut. Maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa Syekhuna Muqbil rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna 'indal mu'addil na'am bima yathbutu wahmal jarih atau bima yuthbitu wahma al-jarih. Pada prinsipnya bahwa jarh al-mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Mu'addil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jareh, sang pengkritik salah dalam hal ini. Datanya salah ya akhi. Ini nggak bisa diterima. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika sang mu'addil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar adanya, dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu, atau ucapan ini dan itu, ternyata salah, bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya, mana buktinya? Nah, dipastikan kepada sang pemberita, benar kan tuh menyampaikan begini? Iya, saya tuh memahami
antum mendengarkan sendiri? Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu ketika sang muaddil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jarih, maka jarah tidak bisa diterima. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Falih Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan laqab atau julukan-julukan yang berisi caci maki, kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Falih Al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran Al-Hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar, sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil. Yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan.